Halo semua, selamat datang ke video gua. Video kali ini membahas tentang salah satu teknik prompting framework yang dapat ngebantu teman-teman untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan AI. So, seperti apa tekniknya? Oke, daripada penasaran, yuk langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa, by the way, ini masuk ke dalam salah satu kursusku juga yang namanya adalah kreasi AI, di mana di sini gua ngajarin teman-teman untuk gimana sih cara kita bisa utilizing AI secara penuh ya. Jadi buat teman-teman yang baru banget belajar tentang AI atau teman-teman yang lagi coba melakukan side hustling gitu kan atau pengen cari cuan dengan menggunakan bantuan AI, nah kursus ini cocok banget buat teman-teman ya. Di dalam kursus ini ada 7.500 teks prompt, ada 6.000 contoh gambar, plus juga promptnya jadi enak banget, tinggal copy paste masukin ke dalam AI-nya beres. Terus di dalam kursus ini juga ada berbagai macam custom AI tools ya, yang bisa ngebantu teman-teman untuk berbagai kebutuhan ya, mau melakukan branding, marketing, atau teman-teman ada custom workflow sendiri. Jadi semuanya jadi lebih cepat dengan menggunakan bantuan custom AI tools ini. Pokoknya intinya kalau teman-teman tertarik, nanti linknya ada di deskripsi bawah, bisa cek sendiri di sana ya. Duh, batu guys. Oke, so sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materinya soal prompting framework ya. Jadi di episode sebelumnya gue udah ngebahas tentang apa sih yang dimaksud dengan prompting framework. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih ngulik atau pengen belajar dasarnya atau fundamentalnya, mungkin bisa nonton di video gue sebelumnya soal masalah prompting framework. Nah sekarang ini gue ngebahas tentang turunan dari prompting framework. Yang pertama adalah salah satu tekniknya yang namanya adalah APE gitu ya. APE itu singkatan dari Actions, Purpose, and Expectations gitu ya. Oke, gue jelasin dulu ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi framework Actions, Purpose, Expectations atau singkatnya adalah APE adalah salah satu teknik prompt engineering yang dirancang untuk memberikan struktur yang jelas kepada AI agar hasil yang diberikan lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Jadi ini adalah salah satu teknik atau turunan dari prompt engineering yang turun ke prompting framework, dari prompting framework turun lagi masuk jadi ke kerangka APE namanya atau Actions, Purpose, Expectations gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa menggunakan teknik APE ini gitu? Sebenarnya sederhana sih. Jadi kalau kita melakukan prompting biasanya kan cuma kayak begini doang kan. Berikan saya 10 kata kunci untuk bisnis kopi kekinian, misalnya kayak begitu ya. Nah, sekarang dengan menggunakan prompting framework APE ini kita bisa menstrukturkan prompt kita jadi bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi misalnya actions-nya apa gitu kan. Bertindak sebagai seorang spesialis SEO, buatlah daftar 10 kata kunci atau keyword potensial untuk bisnis kopi kekinian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas website dari mesin pencari agar menarik pelanggan milenial mencari tempat kerja yang nyaman gitu kan atau co-working space. Sajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom kata kunci, volume, pencarian estimasi, dan tingkat kesulitan. Gunakan bahasa yang santai namun profesional kayak gitu ya. Jadi ini kalau APE tuh maksudnya prompting framework tuh kayak gini ya. Jadi maksudnya kita menstrukturkan prompt kita ke dalam beberapa komponen ke dalam beberapa klasifikasi atau komponen sehingga struktur promptnya jadi lebih jelas dan AI-nya jadi lebih mampu untuk bisa menjawab dengan lebih akurat dan secara lebih bagus gitu ya. Kalau kita nanyanya bagus, maka AI-nya juga akan mampu jawabnya dengan bagus. Kalau kita nanyanya ngasal, AI-nya juga bakal jawabnya asal-asalan gitu ya. Jadi kayak gini. Lalu kemudian kalau misalnya kita komparasi antara kedua outputnya dari dua prompt ini, hasilnya adalah bentuknya kayak gini ya. Jadi misalnya kita nanya kayak gini kan, berikan saya 10 kata kunci utama untuk bisnis kopi kekinian. Maka yang akan keluar adalah cuman kayak begini, experience, pengalaman, signature blend, bla 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 bla, sampai dapat 10 gitu ya. Nah ini ringkasan kata kuncinya, media sosialnya kayak begini, tanpa ada informasi lanjutan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan APE ke prompting framework, maka dia akan keluar hasilnya begini ya. Jadi halo, nih nanti dijelasin kan, karena dia juga ngasih role kan. Jadi halo spesialis SEO, saya melihat peluang besar untuk bisnis kopi kekinian Anda, terutama karena targetnya adalah kaum milenial yang butuh markas untuk produktif gitu ya. Itu co-working space tadi kan gitu ya. Nah ini adalah daftar kunci SEO tapi kekinian, kopi kekinian dan co-working gitu ya. Misalnya gini, cari kafe ramah laptop Jakarta dan seterusnya, banyak banget ya di sini. Dan sedikit tips strategi lainnya, bahkan dia sampai ngasih tips strateginya gitu kan. Gitu. Balik lagi kalau misalnya kita mendefinisikan atau bertanya dengan secara akurat dengan menggunakan framework ini, maka kemudian AI juga akan menjawab secara akurat gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bertanya itu juga bagaimana AI-nya akan menjawab dengan benar gitu ya, kayak gitu. Ini antara perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya kita prompting next time, kalau bisa ya gunakanlah prompting framework ya. Salah satunya kita bisa menggunakan atau milih dengan menggunakan prompting framework yang namanya adalah APE gitu ya. Tadi apa? Actions, lupa gue. Action, Purpose, and Expectations kayak gitulah ya. Jadi ini bisa dipakai. Nah di sini mungkin ada breakdownnya ya di bawahnya.
Yang pertama adalah actions. Bagian ini mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh AI. Di sini Anda memberikan instruksi spesifik atau peran yang harus dijalankan. Fokus utamanya adalah kata kerja operasional dan menentukan peran atau persona di sini ya. Jadi bertindaklah sebagai seorang spesialis SEO. Jadi ada role-nya dan juga ada task-nya seperti apa. Habis itu yang kedua adalah purpose. Nah, ini kan ada P kedua kan, AP. P-nya adalah purpose atau tujuan. Bagian ini menjelaskan mengapa tugas tersebut dilakukan dan dilakukan dan memberikan konteks tambahan. Tanpa tujuan yang jelas, AI mungkin memberikan jawaban yang terlalu umum. Fokusnya adalah latar belakang, target audience, dan sasaran yang ingin dicapai gitu ya. Misalnya kayak di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas website dan mesin pencari agar milenial yang mencari tempat kerja yang nyaman, yaitu coworking space gitu ya. Jadi ini dikasih tujuan AI-nya. Habis itu berikutnya ada expectations. Expectations adalah harapan atau ekspektasi gitu kan. Bagian ini menentukan bagaimana hasil akhir harus disajikan. Ini mencakup format, nada bicara, batasan panjang teks atau elemen spesifik yang harus ada. Ini format output, gaya bahasa, tone, dan batasan atau constraint gitu ya. Ini gue udah bahas di video gue sebelumnya yang di prompt engineering. Itu gue udah ngebahas secara lengkap soal masalah ini ya. Jadi output, toning, terus juga constraint, mau misalnya lengthnya mau diganti berapa segala macam, toningnya bisa diganti lebih profesional, akademik, formal, casual segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sangat-sangat lengkap gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih dalam, di situ ada di prompt engineering gitu ya. Cari aja di channel gua ada prompt engineering, tinggal tonton di sana gitu ya. Oke, jadi ini adalah beberapa komponen-komponen utama dari kerangka ape gitu ya. Prompting framework, kerangka ape. Ini ya komponen-komponen utamanya, ada actions, purpose, and expectation. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya ya. Ini ada beberapa contoh-contoh yang gua hasilkan. Jadi mungkin nanti bisa ya, kalau teman-teman balik lagi ya, kalau teman-teman udah beli kursus gua ini udah enak banget ya, tinggal copy paste doang, masukin, ganti-ganti maunya kayak gimana, habis itu beres gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak beli kursus gua ya post lah, baca sendiri di sini kan udah jelaskan di sini. Jadi kita bisa melakukan menulis email pemasaran, memperbaiki kode program, membuat artikel blog, dan seterusnya ya. Deskripsi produk e-commerce, menjelaskan konsep rumit, seterusnya, membuat rencana menu, skrip video YouTube, dan seterusnya. Jadi ada banyak banget nih di sini yang kita bisa copy paste aja gitu kan, masukin dalam AI-nya terus beres gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya, ilustrasinya. Balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman yang beli kursus gua kan jadi lebih enak kan gitu kan. Jadi gua mau pakai apa ya, ini ape, terus juga di sini ada visualnya gue bikinin supaya teman-teman tahu di bagian bawah sini ada apa gitu kan, ada contoh promptnya apa. Ini udah gua sambung-sambungin ya, misalnya kayak menulis email pemasaran, di sini ada sales emails tuh ya, ada karakternya kayak begini. Jadi instead of cuman ngeliatin kayak begini doang, bisa langsung ngeliat karakternya. Oh, ini sales emails kayaknya oke nih di sini ya, bisa pakai ini gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi ini representasi dari frameworknya gitu. Sip, paling itu aja sih ya untuk kerangka ape atau prompting framework. Ini adalah kerangka yang pertama. Nanti mungkin di video berikutnya gue akan jelasin lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka berikutnya yang bisa dipakai sama teman-teman. Sip, itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya teman-teman yang lain bisa terbantu juga dari video ini. Terus juga kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di agunsu.com, ngobrol-ngobrol di sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.